Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 kali ini kita akan membahas tentang debugging atau finalisasi dalam project. Pertemuan ke-15 ini kita itu difokuskan pada debugging dan penyempurnaan aplikasi yang telah dibuat pada min project sebelumnya, begitu. Tahap ini tuh sangat penting karena apa? Karena di dalam pengembangan software itu bug itu hampir pasti muncul selalu, begitu. Tujuan debugging itu apa saja sih? Tujuan debugging itu yaitu bertujuan untuk menemukan, memperbaiki kesalahan logika, begitu. Menghilangkan error saat sebuah program itu berjalan, membuat aplikasi berjalan lebih stabil dan rapi, begitu. Mahasiswa itu akan belajar bahwa error bukan kegagalan, tetapi melainkan dari bagian proses belajar, gitu kan. Kalau kamu membuat program, dia terjadi keeroran, di situ kamu tidak apa-apa. Karena apa? Karena di situ kita mengetahui dari sebuah kesalahan ada juga error. Jadi disitulah kita perbaiki nanti, begitu kan. Jenis error yang dipelajari itu mahasiswa itu akan dikenalkan dengan jenis error, berbagai error, antara lain itu ada syntax error, itu kesalahan penulisan kode, gitu. Jika kamu menulis sebuah kode tetapi itu beda atau salah, gitu kan, jadi disitulah nanti kita bisa mengetahui itu namanya syntax atau kesalahan penulisan kode, begitu. Yang kedua itu ada runtime atau runtime error saat program dijalankan. Jadi itu konsep programming tadi itu sudah desainnya semua sudah kita buatkan, tetapi tiba-tiba error saat program dijalankan tuh error. Jadi di situ kita cari lagi apanya yang kesalahan yang terdapat, mengapa dia tidak bisa berjalan programnya, begitu kan. Ada lagi yang ketiga, ada logical error, itu program berjalan tapi hasilnya salah. Itu bagaimana? Ya kan itu sama aja, tidak jauh beda juga dari runtime error tadi, begitu. Ini programnya berjalan kan, tetapi hasilnya salah, ya kan sama aja, berarti di situ terdapat kesalahan yang harus diperbaiki lagi, begitu. Proses debuggingnya itu pada tahap ini tuh mahasiswa tuh belajar membaca, memahami pesan error, menggunakan debugger, menelusuri alur program baris demi baris, memperbaiki struktur kode agar lebih rapi. Ada finalisa project. Selain debugging ini, mahasiswa juga melakukan itu perapian dalam struktur folder, memberi komentar kode. Jadi debugging tadi yaitu kita dapat menganalisa sebuah project di dalam program, begitu kan, dimana kita dapat memilah atau mengedukasikan sebuah program, begitu. Tujuan debugging itu tadi itu banyak sekali, dia itu dapat mengetahui, memperbaiki kesalahan logika, begitu. Finalisasi project. Selain debugging, mahasiswa tuh juga melakukan hal-hal merapikan struktur folder, memberi komentar kode,
menambahkan fitur ringan, meningkatkan tampil GUI, mengecek kembali seluruh fungsi aplikasi. Pertemuan ini tuh melatih ketelitian, kesabaran, dan cara berpikir logis yang merupakan kemampuan wajib bagi seorang programmer profesional. Jadi, jika kita membuat program itu, kita tuh harus dapat sabar dalam mengerjakannya begitu. Mengapa begitu? Karena di dalam program itu kita tuh harus dapat menganalisanya begitu. Kita harus dapat menganalisanya, dapat mengedukasinya begitu kan, dapat mengedukasi sebuah programnya nanti. Mengedukasinya, menjalankan sebuah aplikasi itu juga tidak mudah begitu. Kita harus tahu juga materinya. Kita harus tahu program materinya, apa yang akan dimasukkan, codingannya. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, misal tanda titik ini kan, kita menganggap itu kayak biasa aja, tetapi tanda titik itulah memberikan kesalahan pada program codingan kamu begitu. Jadi inilah maksud dari project apanya tadi, project dari menganalisis, analisa project tadi begitu. Mahasiswa itu juga harus dapat bisa lebih tahu hal-hal apa yang kekurangan dan kelebihan dari sebuah program yang kamu buat tadi begitu kan. Tadi ada 8 mini project atau kelas OOP tadi, konsep OOP yang diterapkan di dalam mini project tadi begitu. Ada berbagai juga dia kan, ada kelas objek yang tadi, ada encapsulation-nya, ada inheritance-nya, ada juga polymorphism-nya begitu, ada juga collection serta exception handling-nya begitu. File handling juga ada, GUI juga ada. Sebelumnya juga sudah dijelaskan serta proses-proses dari sebuah hal-hal yang harus diterapkan nanti di dalam sebuah program begitu. Jadi disitulah mahasiswa harus belajar sabar dalam membuat program begitu kan. Membuat program itu tidaklah mudah. Pasti juga kita akan melakukan kesalahan, error di dalam sebuah program gitu. Jadi dalam menggunakannya itu harus dapat membaca lagi, meneliti lagi apanya yang kurang begitu, yang kurang dan apanya lagi yang lebih tidak valid, apa saja yang tidak valid tadi begitu. Konsep OOP itu tuh banyak sekali diterapkan di dalam sebuah program begitu. Mini project tuh mengimplementasikan OOP itu kan, tadi judul besarnya itu kan, OOP secara menyeluruh. Berarti dekat dalam judulnya saja kita sudah tahu, kita harus tahu hal-hal yang kecilnya, hal-hal kesalahannya dulu, baru bisa kita analisa lagi yang lain begitu. Analisa yang lain baru dapat kita anggapi apa saja tadi kesalahannya begitu. Tadi ada namanya inheritance, yang dimana dia itu menggunakan membuat kelas turunan. Contohnya saja kan, contohnya itu ada kayak mahasiswa reguler dan mahasiswa beasiswa begitu. Konsep-konsep dari mini projectnya itu saja.
admin project dari implementasi OOP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.